Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ayu Harisma dengan NIM A5102100024. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang COVID-19 guna memenuhi tugas individu mata kuliah Pancasila. Nah, seperti kita ketahui nih, di depan kita ini sudah ada gambaran virus COVID-19. Nah, seperti kita ketahui, COVID-19 itu muncul itu pada tahun 2019 yang berasal dari Wuhan, China. Nah, COVID ini sendiri muncul di Indonesia kurang lebih itu pada pertengahan 2020. Nah, ini sudah hampir 2022. Virus ini belum juga kunjung hilang ya, teman-teman. Nah, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari virus COVID-19 ini? Nah, virus COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, sebenarnya ini tuh apa sih gitu kan? Nah, virus jenis baru coronavirus ini tuh kelompok virus yang menginfeksi sistem saluran pernafasan. Infeksi virus corona ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang. Nah, biasanya ini tuh seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. Nah, sebenarnya bagaimana sih kok bisa ditularkan gitu ya? Dan yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 bersih atau batuk. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa nih saat kita bepergian itu kita diwajibkan pakai masker. Karena bahwasannya kita nggak pernah tahu nih teman-teman, sebenarnya itu orang yang ada di sekeliling kita tuh sebenarnya itu sehat atau enggak, kita tuh nggak tahu. Nah, untuk memutus rantai COVID-19 ini kita sangat dianjurkan sekali untuk memakai masker ya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini buat teman-teman nih yang dulu itu sering bermalas-malasan nih untuk mencuci tangan nih, apalagi kan mencuci tangan sebelum makan itu wajib ya teman-teman. Tapi sekarang teman-teman nggak boleh malas-malesan. Karena seperti kita tahu ya, virus COVID ini tuh nggak terlihat. Jadi bisa aja pas satu kita nyentuh mulut, hidung, dan juga mata, ini bisa aja virus itu ada di tangan kita. Oleh karena itu, diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kita juga di sini lebih baik kita mengurangi ya teman-teman, mengurangi untuk memegang bagian mulut, hidung, dan juga mata. Nah, untuk yang ketiga yaitu kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Nah, seperti kita ketahui, sekarang penderita COVID-19 itu bisa dikarantina ya, dikarantina mandiri maupun di rumah sakit. Tapi kita juga tetap harus menggunakan masker, begitu juga si penderitanya juga ya, harus menggunakan masker dan juga harus berjarak. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih gejala awal dari COVID itu? Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Gejala awalnya itu menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Ini tuh ciri-cirinya tuh persis banget kayak ketika kita masuk angin ya teman-teman. Nah, cuma ya di sini itu tuh ada nih gejala umumnya yang menandakan terinfeksi COVID-19, yaitu demam, itu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, terus batuk kering dan juga sesak napas. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya ya teman-teman. Yaitu di sini, gimana sih cara hidup sehat di masa pandemi? Nah, untuk yang pertama yaitu kita tetap stay at home ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu istirahat
istirahat yang cukup ya teman-teman. Nah, tidur malam yang cukup akan membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, usahakan untuk tidur itu 7 hingga 8 jam setiap malam. Selain cukup sehat, pastikan diri kita itu selalu terhidrasi dengan baik melalui konsumsi air putih secara teratur dalam jumlah yang cukup. Nah, yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di masa pandemi ini itu ada baiknya jika kita memperbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang dengan sayur dan buah-buah dan juga vitamin. Nah, ini vitamin paling pentingnya teman-teman ya. Vitamin C ya. Hal ini penting sebab nutrisi seperti vitamin yang terkandung di dalam sayur dan buah dapat membuat tubuh kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Nah, di samping itu usahakan untuk makan secara teratur dan tidak melewatkan jam makanan apalagi sarapan ya. Ini yaitu mengurangi konsumsi alkohol dan juga minuman bergula. Aktivitas fisik 30 menit per hari. Nah, stop merokok. Nah, ini teman-teman nih, stop merokok. Seperti kita ketahui, rokok itu ada hubungannya dengan sistem pernafasan. Nah, di sini ada nih lagi, jika Anda stres, bingung dan takut, bicaralah perasaan Anda pada orang yang Anda kenal dan percaya dapat membantu. Nah, ini bahwasanya kan seperti kita ketahui, kita biasanya tuh melakukan aktivitas itu banyak di luar rumah ya teman-teman ya. Tiba-tiba waktu COVID-19 ini kita dipaksa harus stay at home. Jadi kita bosen gitu ya teman-teman. Kita mungkin bisa melakukan video call bersama teman. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan juga minum banyak air putih dan juga makan makanan yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.